Halo, Sobat Podcast 9, kita berjumpa kembali. Dalam hari-hari ini, kita dihebohkan, digaduhkan dengan persoalan kemungkinan adanya pembatalan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam arti keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dibatalkan dengan keputusan DPR, terutama yang menyangkut diberlakukannya batas usia sejak dilantik. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi, batas usia ini harus diukur sejak mendaftarkan diri. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi ini, beberapa calon yang akan ikut dalam pemilihan daerah atau pilkada mungkin akan gugur. Salah satunya adalah Kaisang. Dari sanalah kemudian masalah merambat kemana-mana dan terutama menyangkut Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang oleh Pak Bahlil, Ketua Umum Golkar, disebut sebagai Raja Jawa. Nah, selama ini memang Presiden membantah ikut cawe-cawe dalam berbagai masalah. Tetapi orang selalu mengkaitkan Jokowi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakang ini. Ya, bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu akhirnya dapat meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Dan semua menerima, terutama di kubu pemerintah. Tetapi kemudian ketika menyangkut usia yang harus diperhitungkan pada saat mendaftar dan dengan demikian Kaisang terkena, maka di DPR dan tentu saja dianggap sebagai tanda petik perpanjangan tangan Jokowi menolak. Terakhir, sidang ditunda. Sidang paripurna di DPR yang untuk membahas ini ditunda karena tidak memenuhi quorum. Dan nanti mungkin akan dilanjutkan lagi. Sementara di depannya, di depan gedung DPR, masyarakat sudah berbondong-bondong berdemonstrasi, termasuk kalangan intelektual. Jokowi memang dikenal sebagai orang baik ketika memulai karirnya di Solo sebagai wali kota. Dia pun dikenal sebagai pekerja keras. Lebih dari 30 kali bolak-balik menemui para pedagang agar mau pindah dan dialokasikan di daerah tertentu. Jokowi juga dikenal sebagai orang yang kemudian di Gubernur Jakarta, orang yang melakukan sidak kemana-mana. Ya. Tidak hanya sidak kemudian pergi, dia balik lagi ke tempat yang sama. Dia masuk ke gorong-gorong dan sebagainya. Jokowi dikenal pada awalnya sebagai orang pekerja keras. Prestasi Jokowi pun harus diakui cukup banyak. Ya, dia membangun berbagai infrastruktur, ya, termasuk MRT yang saat ini dapat dinikmati oleh masyarakat ibu kota. Indonesia pun di kancah politik internasional sudah mulai diperhitungkan. Ketika COVID misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat menyentuh 5, sementara negara-negara lain di bawah 2, bahkan banyak yang minus. Tetapi di akhir-akhir jabatannya, Jokowi mulai menimbulkan kontroversi. Mulai dari Kaisang, mulai dari pergantian Erlangga yang mendadak, dan seterusnya. Sehingga orang mulai bertanya, mengapa Jokowi berubah? Dan apakah betul Jokowi berubah? Lebih dari itu, banyak analis yang mengatakan, perubahan sikap Jokowi ini akan memberatkan pemerintahan dari presiden terpilih. Karena apa? Karena nanti presiden terpilih akan menghadapi banyak masalah. Ya, Prabowo Subianto maksudnya akan menghadapi banyak masalah yang ditinggalkan oleh Jokowi. Hutang yang semakin banyak, kemudian ketidakpuasan yang muncul belakangan ini, ya, itu akan menjadi beban buat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Masyarakat yang resah, ini bukan perkara
gampang. Ya. Ini ada semacam bom waktu yang ditinggalkan oleh Jokowi untuk pemerintahan Presiden terpilih Prabowo. Sengaja atau tidak sengaja terciptakan hal itu, sehingga gerak dari Prabowo mungkin tidak semudah ketika Jokowi menjadi presiden, karena masyarakat sudah terlanjur memandang Prabowo adalah kepanjangan tangan dari Jokowi, sementara Jokowinya bermasalah. Podcast 9 berpendapat memang sebaiknya di akhir-akhir jabatannya Presiden Jokowi tidak mengambil langkah yang kontroversial. Jalankanlah sisa masa jabatan presiden dengan tenang, sehingga ketika terjadi pergantian, ke depannya pun terjadi transisi yang aman dan tidak membebankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Walaupun Presiden Prabowo Subianto adalah didukung oleh Jokowi, tapi itu tidak berarti Jokowi dapat melakukan apa saja. Sebaiknya Jokowi dengan ikhlas memberikan kekuasaan itu kepada Prabowo dan tidak usah campur tangan lagi dalam banyak hal kecuali negara dalam bahaya, apalagi memperjuangkan keluarga, kerabat, dan orang-orang dekatnya untuk tetap terlibat dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi jangan tinggalkan bom waktu untuk Prabowo. Demikian editorial kali ini, dan kami selalu ingatkan, jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih.